mulai saja ya. Boleh. Gimana sih? Biar formal dikit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sore. Sekarang kita hari ini kedatangan satu tamu lagi dari alumni Kesos, namanya Kak Ayu Widya Setia, biasa dipanggil Kak Putu. Monggo mungkin Kak Putu langsung dijelasin apa namanya kesibukan saat ini ya. Iya, halo Erik sama Aul, teman-teman semuanya. Saya Putu, 2004. Sekarang itu lagi aktif di UNICEF sebagai Child Protection Consultant atau konsultan perlindungan anak. Yang sekarang tuh fokusnya untuk pencegahan perkawinan anak dan juga gimana caranya membuat lingkungan yang ramah dan aman untuk anak gitu. Ya, udah berapa lama Kak di UNICEF? Kalau di UNICEF ini udah tahun yang kedua, tapi mungkin aku kayaknya udah merasa nyaman ya untuk bisa bekerja di UN gitu. Karena backgroundnya kalau ditarik lagi mulai dari aku praktikum itu sudah mulai bekerja di UN gitu. Mulai dari One Stop Crisis Center dulu itu tuh di support sama UNFPA, itu di RSCM, itu praktikum aku pertama dan disitulah aku berlanjut untuk bisa jadi social worker di sana. Terus yang kedua itu aku berubah gitu ya, kayak pindah nih, banting setir itu ke corporate. Jadi aku sempat kerja di bank, salah satu bank di Singapura, terus sebagai MT yang yang bukan dari background ekonomi dan bukan lulusan luar negeri gitu. Terus abis itu kayaknya aku ngerasa bahwa passionnya kayaknya bukan di corporate nih, kayaknya aku harus kembali ke roots-nya gitu. Jadi aku mulai apply lagi, itu cari lagi di UN, tapi aku benar-benar ngerasa bahwa walaupun aku di corporate, aku tetap merasa ini kesos banget gitu. Jadi aku sempat ditempatkan di divisi manajemen resiko, dapatnya di operational risk. Jadi itu fokusnya di business continuity management, gimana caranya supaya bisnis dan operation itu tetap berjalan walaupun dalam keadaan emergency ataupun disaster gitu. Dan itu sempat diuji beberapa kali dan kita sukses untuk itu gitu. Terus akhirnya aku merasa bahwa kayaknya passionnya nggak di sini, akhirnya aku mau balik lagi ke UN. Akhirnya aku pindah ke IOM namanya. Itu UN Agency for Migration. Jadi itu juga related gimana caranya untuk memberikan psikososial kepada refugees dan juga asylum seeker. Nah setelah itu masih tuh terkait juga dengan refugee dan asylum seeker, aku pindah ke UNHCR dan itu lumayan lama. Jadi kayak aku kayaknya udah 13 tahun ya, 13 tahun bekerja, kayak paling lama itu di UNHCR gitu di sana. Dan disitulah gimana caranya kita bisa mengempower para refugee dan juga asylum seeker dengan tantangan yang ada gitu. Selama mereka ada di Indonesia dan sebelum mereka mendapatkan resettlement-nya ke negara ketiga gitu. Terus itu tantangannya besar banget sih. Nah, baru sekarang saya ada di UNICEF yang khusus untuk perlindungan anak gitu. Oke, itu ada spesifik daerah tertentu nggak sih Kak kalau kayak gitu Kak yang perlindungan anak? Kalau perlindungan anak, kalau UNICEF Indonesia ada di beberapa daerah, ada di Aceh, di Jawa, di Kupang, di Papua, juga ada di Makassar gitu. Oke. Sulawesi Selatan. Oke, Sulawesi. Iya, karena angka perkawinan anaknya cukup tinggi ya di situ gitu. Pencegahan perkawinan anak itu ada beberapa komponen gitu. Kalau komponen yang pertama itu kita menyasar ke remajanya sendiri dengan pendidikan kecakapan hidup. Jadi memang anak-anak remaja itu harus bisa mengempower dirinya sendiri, harus bisa mengatakan tidak, dan mereka tuh juga punya edukasi atau punya pengetahuan yang baik tentang kesehatan reproduksinya gitu. Jadi mereka berhak untuk memilih mau melanjutkan pendidikannya ataupun mau menolak gitu ya dari desakan atau tuntutan dari orang tuanya atau neneknya gitu biasanya. Karena kebanyakan kalau anak-anak itu udah dipaksa untuk menikah pasti mereka putus sekolah dan itu dampak negatifnya banyak banget gitu.
Terus kita yang kedua, kita juga ada pendekatan ke orang tua melalui komunitas-komunitas agama, komunitas sosial, komunitas ekonominya, bahkan kayak istri-istri nelayan, terus ibu-ibu petani, bapak petani juga itu kita ajak untuk melakukan pencegahan perkawinan anak. Nah itu cukup efektif ya, karena kita punya juga media komunikasinya gitu untuk kita bermain bersama, di mana kita bisa membuat mereka untuk membuat keputusan yang terbaik untuk anak gitu. Dan yang ketiga adalah advokasi kepada pemerintah, baik itu pemerintah di level nasional ataupun di level daerah gitu, bahwa hal ini tuh penting dan itu mempengaruhi IPM-nya mereka. IPM itu indeks pembangunan manusianya mereka gitu. Jadi itu adalah advokasi-advokasi yang harus kita lakukan, bahwa ini adalah hal yang sangat penting untuk menjadi concern buat Bapak Ibu semuanya gitu loh, bahwa banyak sekali anak-anak yang putus sekolah, banyak sekali masalah-masalah kesehatan, include stunting juga gitu. Jadi memang harus mereka ambil bagian dari itu. Contoh misalnya kalau dari pemerintah daerah, mereka bisa mengadvokasi untuk membuat perdes di desa-desanya, lalu di tingkat daerahnya sendiri bikin perda, bikin perbub, bikin strada, di tingkat nasional bahkan juga sudah ada stranasnya gitu. Jadi emang harus semua bergerak dari atas ke bawah, bawah ke atas. Oke, oke, oke. Iya, jadi memang kan komponennya ada 3 tuh. Jadi tiga-tiganya kita melakukan advokasi, kita juga melakukan sosialisasi, baik itu ke adik-adik gitu ya dengan pendidikan kecakapan hidup gitu. Misalnya di pendidikan kecakapan hidup itu juga ada 22 sesi gitu ya di situ yang membuat anak-anak itu bagaimana sih dia harus berinteraksi dengan teman, berinteraksi dengan lawan jenis gitu. Terus bagaimana sih punya hubungan yang sehat gitu misalnya. Karena kan perkawinan anak bukan cuma terkait sama adat istiadat, tapi juga banyaknya KTD. KTD itu kehamilan yang tidak diinginkan. Makanya kesehatan reproduksi itu penting banget. Di situ juga ada kita pendekatan sama forum anak supaya mereka bisa jadi pelopor dan juga pelapor. Kalau misalnya temannya sendiri ada yang mau dinikahkan, mereka bisa turut melakukan aksi gitu. Terus setelah itu kita juga melakukan pendekatan-pendekatan gitu kepada orang tua melalui kelompok-kelompok agama, kelompok ekonomi, kelompok sosial gitu. Dan yang terakhir memang kita sebagai staf UNICEF kita juga mesti membeberkan data, membeberkan informasi kepada pemerintah, memberikan awareness sama mereka dan mengadvokasi bahwa ini adalah satu hal yang penting dan ini concern para pemerintah juga gitu. Oke, kalau selama di UNICEF memang banyak sekali juga tantangan-tantangannya ya. Maksudnya kayak misalnya dari orang tua atau misalnya dari kepala desa gitu ya, dari kepala desa yang nggak mau menandatangani perdesnya gitu misalnya, karena takut nggak akan dipilih lagi nanti sama masyarakatnya gitu misalnya. Politik ya. Hal-hal yang ya terkait sama politik, hal-hal kayak begitu, walaupun kita pikir kayak apa ya, kayak nggak mungkin terjadi gitu ya, tapi di situ happen gitu. Maksudnya di daerah itu banyak gitu kejadian yang seperti itu. Terus kayak misalnya di daerah Wajo gitu ya, ternyata perkawinan anak itu bukan cuma terjadi di masyarakat yang miskin kan biasanya gitu kan, dengan uang panaik yang tinggi akhirnya itu udah nggak jadi beban lagi, beban keluarga lagi gitu ya. Terus kalau misalnya kalau sudah S1 gitu, S1 tuh 50 juta. Kalau sudah jadi dokter itu bisa lebih tinggi lagi, udah haji apalagi gitu ya, bisa 150 juta gitu misalnya. Atau tetangga dapat 100 juta, wah kita harusnya bisa 150 juta nih gitu. Nah, hal-hal yang kayak begitu tuh unik-unik banget gitu yang terjadi di sana. Dan bahkan di Wajo itu perkawinan anak banyak juga terjadi di para saudagar, para orang kaya gitu ya, untuk melanggengkan bisnisnya. Oh gitu ya malah. Iya, jadi kayak kerajaan-kerajaan gitu ya. iya, jadi memperluas empangnya, memperluas toko sutranya gitu. Tapi itu unik sih. Tapi bagusnya adalah kita senangnya ya, aku nggak pernah menyangka kalau bisa punya keterlibatan dengan pemerintah daerah, bisa komunikasi langsung dengan Pak Bupati, dengan Ibu Bupati, dan melihat gimana mereka tuh concern banget gitu dengan isu-isu itu tuh hal yang sangat menenangkan. Iya. Satu dari requirement sekarang untuk UN itu banyak banget social welfare, social work, social science itu banyak banget. Jadi
You don't have to be really afraid gitu ya. Itu satu. Yes. Terus yang kedua, apa yang kita pelajarin di dalam kesos itu semua kepake. Termasuk saya pernah di corporate aja, itu isinya kesos. Gimana sih? Kadang-kadang pikirnya tuh kayak nggak nyambung, tapi ternyata akhirnya kayak dots-nya itu ini juga terkait juga sama kesos gitu. Terus apa? Aku juga merasa beruntung banget ya, maksudnya punya teman-teman di kesos, karena teman-teman kesos itu pastinya kalau memilih jurusan, kalau dia dengan sadar ya itu ya, memilih jurusan itu pasti karena punya desire untuk membantu orang gitu, membantu orang, dan pasti kita punya teman-teman yang baik dong, dasarnya underlying-nya tuh pasti baik gitu. Jadi makanya aku tuh merasa beruntung banget ada di lingkungan kesos itu, baik secara personal maupun profesional itu sangat mendukung gitu. Aku nggak akan mungkin bisa selesai itu kuliah karena aku juga ikut marching band kan, kalau nggak ada dukungan dari sahabat-sahabat aku gitu, kayak Putri Rara, Galuh, juga Selina, itu kalau nggak ada mereka aku mungkin nggak akan bisa selesai gitu. Jadi ya aku merasa beruntung sih. Oke, harapan buat adik-adik atau buat semuanya. Kalau menurut saya sih at the end gitu ya, at the end everything is gonna be fine gitu. Dan yang kita perlukan adalah kita cuma bisa bertahan, dan during bertahan itu harus punya attitude yang bagus gitu. Jangan, harus resilient gitu ya di situ. Jangan suka nyerah, jangan juga kayak aduh buat apa ya kuliah atau juga jurusan gue nggak menarik atau apa gitu. No, itu salah banget gitu. Salah banget, bahkan justru kita sudah punya pegangan gitu ya, untuk kita bisa pilih yang mana sih kira-kira yang bagus untuk masa depan kita. Jadi jangan patah semangat. Yes. Everything is gonna be okay, everything is gonna be fine gitu. Dan aku banyak sekali, aku merasa bersyukur banget aku pernah kuliah di kesos gitu. Tapi memang kan dari dulu cita-cita aku dari kecil memang pengen kerja di UN, dan yang aku pikir pertama kali adalah jurusan apa yang bisa membawa aku kerja di UN, yaitu kesos. Great. Okay. Mau salam sapa-sapa ke dosen siapa nih? Banyak banget. Aku sebenarnya berhutang budi sama Ibu Ida. Iya, Ibu Ida. Ibu Ida juga pernah membawa satu dosen tamu yang luar biasa, keren banget ya. Namanya Marta kalau nggak salah. And she always said kayak, iya, dan dia selalu bilang, the person is not the problem is the problem itself. Dan itu aku selalu bawa gitu ya kemana-mana, baik itu secara profesional maupun secara personal, yang membuat aku nggak melihat seseorang itu jadi judgmental gitu. Iya, gitu. Dan juga buat teman-teman aku, adik kelas aku, kakak kelas aku, teman-teman seangkatan aku yang luar biasa, luar biasa. Dan juga sama dosen-dosen pastinya. Kenapa? Andre botak. Oh ya. Banyak. Cowok-cowoknya tuh emang luar biasa sih, angkatan aku tuh juga. Ya cewek-ceweknya juga, tapi maksudnya cowoknya kan sedikit kan. Cowoknya sedikit, tapi dari sedikit itu tuh apa ya, kayak masing-masing memorable banget gitu buat aku gitu. Iya, terus juga dosen-dosennya Mas Bambang, Mas Bandi, aduh banyak banget deh, Mbak Dini, Mbak Fentini, where are you? Terus dibalas sama mereka, where are you, Putu? Disuruh ketakor. Pasti di sini. Semoga semua kita bisa bertemu gitu suatu saat, terus berdoa dari jauh, semoga semua hidup berbahagia ya, buat adik-adik terus semangat juga semuanya gitu. Jadi nggak tahu ya, aku sih maksudnya secara profesional dan personal aku sangat-sangat merasa beruntung dan bersyukur sih pernah mengalami ini semuanya gitu. Oke.